Mata. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Buan Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Seluruh wilayah Demak Bintoro dilanda peperangan yang maha hebat dan dahsyat. Bala tentara Demak Bintoro sungguh luar biasa menghadapi prajurit-prajurit Mataram yang tidak mengenal lelah terus menyerbu dan menyerang. Keadaan kacau balau itu digunakan oleh para tawanan, yaitu orang-orang Belanda anak buah Jacob van Heemsker, Adrian van Boysel, dan kawan-kawannya merampas sebuah kapal kecil, yaitu sebuah perahu dayung milik nelayan. Mereka segera melarikan diri dari Demak Bintoro. Ayo Batua, cepat kayulah seperti ini, ha? Kau harus cepat-cepat mengayunya. Kita tidak boleh lama-lama di sini. Benar Batua, ayo cepatlah. Kayu sampah ini, hei, kamu orang jangan bego. Jangan gugup, kami tidak akan mencelaka kamu. Kami akan menjamin keselamatanmu. Ayo. Tuan, kita ini mau kemana? Kita harus meninggalkan Demak Bintoro yang kacau ini, ha? Kalau bisa, kita harus ke Semarang atau ke Banten sekalian. Ayo, cepatlah, ayo. Cepatlah, ayo Batua, ayo. Dengan buru-buru, nelayan tua itu menerima dayung sampan yang semula direbut oleh Adrian dan Bruining. Kembali nelayan tua itu gemetaran mendayung perahu sampannya. Mereka segera meninggalkan Demak Bintoro yang kacau balau. Kita tinggalkan suasana Demak Bintoro. Kita menuju ke Istana Mataram, di mana Ki Warih telah selesai menjalankan tugasnya. Dan kesempatan yang kacau balau di Mataram itu membuatnya ingin sekali pulang ke Karanganyar, menengok anak dan istrinya. Ronto, aku akan ke Karanganyar dan aku akan segera kembali. Ki Warih, aku tidak bisa menemanimu. Kau tidak usah bingung. Kalau Kanjeng Sultan menanyakan aku, katakanlah aku menengok anak dan istriku. Lagi pula kita tidak bisa bekerja dalam suasana kacau seperti ini. Mataram dilanda ketegangan perang saudara. Ki, Kau tidak perlu khawatir, Ronto. Aku bisa menjaga diri. Percayalah padaku. Ki Warih, kalau kau tidak keberatan, biarlah akar mimangmu kupinjam. Kau akan memakai akar mimang? Ya, Untuk apa, Ronto? Toh kau tidak turun ke medan peperangan. Kau jangan bodoh. Tidak. Maaf. Aku tidak bisa meminjamkan akar mimang ini kepadamu. Ya, tidak bisa. Sebab aku pun memerlukannya. Ki Warih, bolehkah aku mendapatkan akar mimang itu? Dari mana kau mendapatkannya? Biarlah aku mencarinya, sekalipun itu di tengah hutan kerapiak. Aku akan mengambilnya supaya aku bisa menjaga diri seperti kau. Ronto, kukatakan kepadamu, tidak sembarang orang bisa membawa akar mimang dan tidak semua orang bisa cocok membawanya. Jangan-jangan akan membuat celaka dirinya sendiri. Percayalah kepadaku. Kalau kau menjaga pesanggeran ini dengan baik, kau tidak akan celaka. Kanjeng Sinuwun telah menjaga Mataram dengan sebaik-baiknya. Kau harus tahu, seluruh keluarga raja telah dikerahkan untuk membendung serangan Demak Bintoro yang dahsyat. Dan kalau Mataram kalah, Itu jelas tidak mungkin. Sekalipun memakan waktu lama, Mataram tidak akan mungkin kalah dengan Demak Bintoro. Itu tidak akan terjadi, Ronto. Aku tidak banyak waktu lagi. Aku akan pergi ke Karanganyar. Aku juga sudah cukup lama tak bertemu dengan anak istriku. Selamat tinggal, Ronto. hati-hati Ki. Ki Warih segera mengendalikan kudanya dengan kencang, meninggalkan pesanggrahan Kerapiak. Ronto dan kawan-kawannya hanya bisa mengiring kepergiannya dengan pandangan mata. Ki Warih, si hitam semakin kencang untuk menuju ke Karanganyar.
Sementara itu, Sukmo putranya masih ada di medan peperangan dalam asuhan Kitayu. Mereka memperhatikan pertarungan seru yang terjadi antara prajurit-prajurit Demak Bintoro dan Mataram. Pada suatu malam, mereka menyalakan api dan memanggang ayam hutan. Peperangan ini tidak akan segera berakhir apabila Kanjeng Sinuwun tidak mematahkan kekuatan Demak Bintoro. Sukmo, ngeri sekali Eyang. Banyak orang saling menumpahkan darah. Itulah perang, cucuku. Eyang tidak bisa berbuat apa-apa. Peperangan akan sering terjadi selama manusia masih bernapas. Eyang waktu muda juga selalu terjun ke medan peperangan. Perang? Masih Kakek bersama sering perang. Sandiwara Saat Radio itu, 91. Kanjeng Sultan Panembahan Senopati Ingaloko selalu menggempur orang-orang yang tidak mau tunduk kepadanya. Salah satunya ketika ia harus memerangi pamannya sendiri di Pahit. Hancurkan semua pemberontak! Hancurkan! Lompat semua! Kiat! Aku tidak akan membiarkan kalian sewenang-wenang. Baiklah, kalau kalian tidak mampu menggunakan senjata tajam, keris, tombak, dan pedang, aku pun akan menggunakan senjata ini. Kalau begitu, Eyang dulu sering membunuh. Apa boleh buat, biar cucuku. Apabila tidak membunuh, maka Eyang pun akan dibunuh. Ya, di dalam medan peperangan hanya ada dua hukum. Membunuh atau dibunuh. Siapa yang cepat dialah yang menang. Eyang, Iya, ada apa, Nger Sukmo cucuku? kakek Wulung, bapak dan kakek Gunuk juga orang-orang yang sering menasihatiku bahwa seorang pendekar yang baik, ia tidak akan pernah menyakiti lawan-lawannya. Ia juga Masih tidak akan bersama pernah menumpahkan Sandiwara darah Radio kecuali 91. terpaksa. Kau memang benar, Nger. Kau memang benar. Dan apa yang kau dengar itu semuanya tidak salah, Nger. Ketahuilah, Sukmo, Nger, cucuku. Untuk menjadi seorang pendekar sejati, dia harus memiliki kesabaran, ketekunan, dan keluhuran budi. Seorang pendekar sejati memang pantang untuk menyakiti sesamanya. Lebih-lebih menumpahkan darah. Tidak, seorang pendekar sejati tidak akan pernah menumpahkan darah sesamanya. Kecuali terpaksa. Apa bedanya, Eyang? Terpaksa dan tidak. Bukankah penumpahan darah adalah tindakan yang tidak terpuji? Kalau kamu terdesak seperti di Gunung Kendeng, kalau kita terdesak seperti di Ngaseman, apakah kita tidak membela diri? Haruskah kita berdiam diri dan membiarkan orang-orang membunuh kita, Nger? Selama Yang Maha Kuasa memberikan nyawa panjang pada kita, diberi kesempatan untuk menjaga diri sebaik-baiknya, maka kita tidak boleh diam. Sukmo jadi bingung, Eyang. Sukmo tidak tahu apa yang harus dilakukan seorang pendekar. Sama halnya Eyang. Jadi, kita memang sering dipaksa membunuh. Mengapa Eyang tidak menjawab? Kenapa Eyang? Kenapa Eyang diam saja? Kenapa Eyang tidak mau menjawab pertanyaanku? Eyang, kenapa Eyang bersedih? Eyang sudah cukup tua, Nger. Apabila teringat peristiwa Masih di masa bersama lalu, Sandiwara Radio betapa 91. Eyang terlalu banyak menumpahkan darah. Darah dan darah. Iya, Eyang terlalu banyak menumpahkan darah. Makanlah itu ayam panggangmu. Sudahlah, jangan bertanya macam-macam. Tapi, kalau Eyang tidak mau menceritakan yang sesungguhnya, siapa yang mau memberitahu Sukmo? Ada saatnya kita hidup. Ada saatnya pula kita mati. Kalau kamu ingin menjadi pendekar yang sejati,
pelajarilah dirimu sendiri. Pelajarilah kelima hal yang ada di dalam tubuhmu. Setelah kau memahami 5 hal di dalam hidupmu, maka kau akan tahu bagaimana sesungguhnya menjadi seorang pendekar sejati. Kalau boleh tahu, apakah kelima hal itu, Eyang? Kita harus bisa menguasai Pandulu, Pangrungu, Panggondo, Pangroso, dan Pangucap. Pandulu, Pangrungu, Panggondo, Pangroso, dan Pangucap. Iya, kelima hal itu harus benar-benar kau kuasai. Supaya kelima hal itu tidak menguasaimu. Pandulu adalah penglihatan. Pangrungu adalah pendengaran. Panggondo adalah penciuman. Pangroso adalah perasaan. Dan pangucap adalah perkataan. Kalau kamu nanti bisa menguasai kelima hal yang ada dalam dirimu itu, maka kau akan bisa menjadi seorang pendekar sejati. Mana mungkin, Eyang? Kita adalah manusia biasa. Iya, kita memang manusia biasa, Ngger, cucuku. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain berbuat kebajikan untuk orang-orang yang lemah. Dan sebelum kita berbuat bajik, berbuat kebaikan pada sesama kita. Terlebih dahulu kita harus bisa menguasai diri dan bisa berbuat baik pada diri kita sendiri. Ternyata susah juga ya, Eyang? Iya, amat susah, Ngger. Seperti pertempuran yang ada di Mataram ini. Tidak akan pernah berakhir apabila masing-masing ingin mewujudkan kemauan mereka. Perang saudara, Eyang? Iya, Demak dan Mataram masih anak-anak Kanjeng Sinuwun Suwargi. Mereka adalah putra-putra Panembahan Senopati Ingaloko. Mereka akan saling menumpahkan darah. Aku tidak tahu lagi, Ngger, apa yang akan terjadi di Mataram ini. Jika masing-masing putra almarhum Senopati Ingaloko menuntut tahta Mataram. Tahta? Iya, kedudukan dan kekuasaan bisa membutakan manusia. Mereka tidak akan melihat apa-apa, sekalipun mata mereka terbuka lebar. Kek? Suatu saat kamu akan tahu, Ngger, cucuku. Sudahlah, makan ayam panggangmu. Kelak kau akan tahu apa arti kata-kata Eyang. Bukalah matamu dan kau melihat. Tetapi yang lebih penting lagi, pejamkanlah matamu dan kau lihat terangnya dunia ini. Aji Sukmo dan Kitayu malam itu menikmati ayam panggang yang mereka bakar di bawah pohon besar. Mereka berlindung di antara akar-akar pohon beringin besar. Suasana menjadi hening dan sunyi karena masing-masing bersembunyi dan mencari perlindungan akibat peperangan antara pasukan Demak dan Mataram yang belum berhenti. Perapian menyala-nyala membakar daging ayam panggang hingga menebarkan bau harum. Sukmo tersenyum seraya membalik ayam panggangnya. Ia melihat Kitayu penuh dengan arti. Setiap orang pasti memiliki hal itu, Ngger. Seperti halnya kamu menikmati daging ayam panggang itu. Bukankah kau rasakan sesuatu? Kau merasakan betapa nikmatnya daging ayam panggang? Iya, Yang. Daging ini nikmat sekali. Kenapa Yang tidak mau mencobanya? Mencicipinya? Iya, Eyang pasti akan makan. Eyang juga lapar, Ngger. Tapi disinilah kita akan mencoba membersihkan diri dari perasaan dengki, marah, susah, dan sombong. Barang siapa yang memulai sesuatu, hendaknya ia menguasai betul panca inderanya. Bukan panca indera yang menguasainya. Kamu punya pandulu atau penglihatan. Gunakanlah pandulumu sebaik-baiknya. Kamu punya pangrungu atau pendengaran. Gunakanlah pendengaranmu sebaik-baiknya.
Kamu juga punya panggondo atau penciuman. Gunakanlah penciumanmu. Kamu punya pangroso, punya prasa. Gunakanlah itu agar kamu bijaksana. Nah, kamu punya pangucap atau perkataan. Kamu harus gunakan perkataan sebagaimana kamu membutuhkannya. Janganlah berkata-kata apabila tidak perlu. Pandulu, pangrungu, panggondo, pangroso, dan pangucap. Iya, itulah panca indera manusia. Jangan sampai kita dikuasai oleh kelima indera itu. Tetapi kita harus mengendalikannya agar kita bisa berguna bagi sesama kita. Kalau peperangan seperti ini terus terjadi, lalu apa yang akan dialami dan apa yang didapat mereka, Yang? Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Kehancuran, kebinasaan, dan malapetaka. Peperangan akan menimbulkan penderitaan panjang bagi anak-anak kecil, bagi perempuan-perempuan. Anak-anak akan kehilangan bapaknya, para istri akan kehilangan suaminya, dan ibu-ibu akan kehilangan anak-anak mudanya, karena semua telah terenggut dalam bencana ini. Eyang, dapatkah Sukmo menghindarkan diri dari bencana seperti ini? Setiap orang ingin menghindari bencana perang, Ger, cucuku Aji Sukmo. Tetapi bencana perang akan tetap ada selama manusia memanjakan 5 hal yang kamu sebut tadi. Seperti halnya kita, tidak mungkin meninggalkan tempat ini sebelum peperangan berakhir. Eyang, artinya aku tak bisa pergi ke Mataram dan melihat istana raja. Tahanlah keinginanmu itu, Ger, cucu. Suatu ketika kamu pasti akan melihatnya. Tempat yang kita diami saat ini masih wilayah Mataram. Sekalipun pada saat ini tentara Demak menguasainya. Sukmo juga tahu, Eyang. Iya, kalau kamu sudah tahu, kamu boleh menyimpannya dalam hati, Ger, cucuku. Bahwa tidak selamanya apa yang telah dimiliki itu bisa dinikmati. Seperti Eyang, tak mau menikmati daging panggang ini. Eyang yang punya, Sukmo yang menikmati. Oh, kamu pintar sekali, cucuku. Ya, barangkali seperti itu. Eyang yang memiliki, tetapi Sukmo yang berhak menikmati. Kitayu dengan lemah lembut meladeni Sukmo yang menikmati daging ayam panggang itu. Dia melihat pancaran sinar bocah itu berseri-seri, memantulkan nyala api unggun yang dibuatnya. Sukmo menikmati ayam panggang dengan lahapnya. Kitayu memain-mainkan sebatang ranting. Dia seakan-akan menemukan sebuah mutiara yang baru saja dipungutnya dari dalam lumpur. Mereka cukup lama menyaksikan kegalauan dan kekacauan karena bencana perang yang melanda Mataram. Sementara itu, perjalanan Kiwarih dari Pesanggrahan Krapyak setelah sehari semalam menunggang kuda dengan cepat, akhirnya sampai di Karanganyar di rumah Ki Wulung. Istrimu kebetulan tidak ada di rumah. Tadi pagi ia pergi ke rumah orang tuanya. Tetapi ia berjanji nanti sore ia akan kembali. Apakah ia sering pulang, Kek? Ya, tidak sering, Ger. Tapi kadang-kadang kalau kangen sama simboknya, ya wajar toh kalau pulang. Lalu, Sukmo di mana, Kek? Oh lah, Ger. Ada apa, Kek? Ada apa dengan Sukmo? Maafkan bapakmu, Tongger. Aku memang tidak bisa ngomong Sukmo. Maafkan aku, Ger. Maafkan Simbo. Ya, bapak dan ibumu juga tidak bisa ngomong Sukmo. Sekarang ia ada di mana, Kek? Ya, kakek tidak tahu. Aku tidak tahu kemana Sukmo pergi. Sudah lama, Ger.
Sudah lama anakmu meninggalkan gubukmu. Ia dulu pamitan padaku, pada nenek dan pada kawan-kawannya. Sukmo pergi ke Mataram, Ger. Apa, kek? Sukmo pergi ke Mataram? Iya, ia pamit pergi ke Mataram. Kapan ia pergi ke Mataram, kek? Apakah ia sudah lama perginya? Ya, itulah yang membuatku sedih. Kami sudah lama memikirkannya. Kami lama sekali merindukannya. Siang dan malam kami selalu mengharapkan kedatangannya. Kalau tidak dalam keadaan gawat seperti ini, tidak apa-apa, kek. Tapi Mataram dalam keadaan perang. Ya, itulah yang mencemaskan ibunya. Yang mencemaskan nenek dan kakeknya. Kau pikir kami tidak sedih memikirkannya, Pak Wareh? Hah? Apa yang diinginkannya? Mataram dalam keadaan perang seperti ini. Mengapa ia pergi ke sana? Mengapa kakek tidak menahannya? Wareh. Sukmo bukanlah Wareh. Kalau Sukmo adalah dirimu, barangkali aku bisa menahannya. Tetapi Sukmo adalah Aji Sukmo. Aji Sukmo anakmu, cucuku. Mana mungkin bisa kutahan? Dia lain dari yang lain, Ger. Aku tidak tahu bagaimana menahannya. Aku tidak tahu bagaimana menanggulanginya. Ia memiliki keanehan. Ia menyimpan selaksa keganjilan. Sejak dikandung istrimu, bukankah ia menunjukkan gejala-gejala yang aneh? Sejak ia lahir, menyusahkan istrimu. Dengan taruhan nyawa ia menyambut alam raya ini. Dan sekarang, kalau dia menjadi bocah seperti itu, bagiku mungkin wajar, Ger. Tapi seharusnya kakek menahannya agar ia tidak pergi ke Mataram. Mataram dalam keadaan genting. Mataram dalam keadaan gawat, kek. Ger. Sukmo pergi sebelum pecah perang. Apa, kek? Sukmo pergi sebelum Mataram dilanda perang, Ger. Artinya, lama sekali ia meninggalkan kakek dan nenek. Apakah sejak ibunya datang kemari dan saya kemari, ia belum juga pulang, kek? Iya. Pergi, pulang, dan pamit. Tak lama kau kembali ke Mataram, ia datang. Dan pamit kembali untuk ke Mataram. Sebelum kembali, ia pamit. Dan kembali minta izin pergi ke Mataram, Ger. Dan sampai saat ini pun, sejak kau antarkan istrimu kemari, Sukmo belum ketemu ibunya. Untuk kesekian kalinya, Ki Warih hanya bisa terbengong. Dia menggeleng-gelengkan kepala, lalu mendenguskan napasnya. Dia tidak mengerti apa yang akan terjadi pada diri putranya. Beberapa saat lamanya, Ki Warih dan Ki Wulung hanya bisa diam, sibuk dengan hati dan pikiran masing-masing. Sukmo. Bocah macam apakah anakku ini? Apa yang kau inginkan, anakku? Dia ingin menjadi pendekar pilih tanding. Masuk bersama Sandiwara Dio. Dia ingin menjadi orang yang sakti mandraguna. Lalu apa tujuannya ke Mataram, kek? Untuk apa? Ia tidak bermaksud menyusulmu. Ia hanya ingin melihat keraton Mataram. Apakah kau benar-benar tidak berjumpa dengannya, Ger? Aku selalu di Kerapyak, kek. Aku masih membenahi pesanggeran Kerapyak. Baru beberapa saat aku kembali ke istana untuk membuat kolam buaya. Tapi beberapa hari setelah kutata, terjadilah pemberontakan Kanjeng Pangeran Puger Kajuron. Cucuku dalam bahaya, Ger. Kita tidak bisa tinggal diam, kek. Kita harus mencarinya. Aku telah berusaha mencarinya, tetapi tidak juga mendapatkannya, Ger. Sukmo, kau menyusahkan banyak orang.
Tapi ya mudah-mudahan ia bisa menjaga diri. Sebab setidak-tidaknya anakmu telah memiliki pagrawak, Ger. Tapi ia masih kecil, Keh. Menurutmu, menurut kita, Sukmo memang masih kecil. Tetapi menurut ngilmu, ia tidak boleh dipandang sebagai anak kecil. Dia lebih tua darimu, Ger. Masih bersama Dia juga Sandiwara lebih tua 291. dariku. Apa yang kakek maksudkan? Sukmo secara wadak memang masih terlalu muda. Masih terlalu mentah, Wareh. Tetapi Sukmo secara ngilmu, secara jatine ngaurip, dia telah memiliki waluyo jatine ngaluhur. Waluyo jatine ngaluhur. Dia telah mendapatkan banyak rahasia. Ki Warih memandang ayahnya seperti tidak percaya mendengar apa yang baru saja diucapkan Ki Wulung. Dia melangkah beberapa tindak, lalu kembali menatap ayahnya. Tatap matanya sendu dan dilanda duka yang amat dalam. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.